Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya Syedivan Tirta Saputra dengan NIM 053 akan mempresentasikan mengenai tindak pidana white collar crime dalam aspek hukum perbankan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Mutawali, SIMM, yang telah senantiasa memberikan arahannya dalam perkuliahan. Mungkin langsung saja. Baik, yang pertama ini ada perbankan dan tindak pidana white collar crime. Perbankan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih sering kita kenal dengan KBBI memiliki makna sebagai segala sesuatu mengenai bank, yang dimana perbankan sendiri ini berasal dari kata bank, yang artinya badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama dalam memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank memiliki pengertiannya tersendiri, yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian menurut Munir Fuadi, hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lainnya yang mengatur terkait masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya, di mana terdapat peringatan yang harus dipenuhi oleh institusi bank, perilaku petugas, hak, kewajiban, tugas, serta tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan. Berikutnya, mengenai white collar crime itu sendiri, kejahatan atau yang kita sebut dengan kejahatan kerah putih, terkait dengan jabatan yang sah sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimilikinya berasal dari jabatan yang tersebut. Simbol kerah putih ini menandakan adanya jabatan yang sah. Pada perkembangannya, interpretasi atas jabatan sudah bukan lagi jabatan yang diperoleh dari negara, namun termasuk juga jabatan dalam badan hukum atau korporasi. Seseorang yang memperoleh jabatan akan mendapat wewenang atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya, kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih umumnya baru terbongkar setelah menimbulkan banyak korban, sebab tidak mudah untuk mengetahuinya karena sifatnya yang melebur dalam sistem sehingga korban dan publik tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Dalam memahami kejahatan kerah putih, diperlukan pengetahuan terkait tipologi pelaku kejahatan tersebut, sebab definisi terkait suatu tindak kejahatan dapat digolongkan ke dalam white collar crime atau tidak, dapat dilihat berdasarkan tipologi pelakunya yang terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, tipologi pertama dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status terhormat atau tidak. Status terhormat dalam hal ini merupakan suatu jabatan yang dimiliki pelaku dalam instansi, baik negara maupun swasta yang ia miliki. Yang kedua, yang dapat dilihat adalah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang komputerisasi atau tidak. Jika iya, maka kejahatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai white collar crime dalam lingkup cybercrime. Tipologi yang ketiga, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok. Jadi dari 3 tipologi ini, white collar crime itu sudah terbagi menjadi beberapa white collar crime lainnya, seperti terorisme, penyuapan, dan lain-lain. Berikutnya, ada kasus kejahatan white collar crime dalam aspek perbankan. Di sini saya mengambil contoh
pada kasus yang pernah terjadi sekitar tahun 2019, yang dimana terjadinya hilangnya atau raupnya dana SAN Finance sebesar 110 miliar di Bank Tabungan Negara atau yang kita sering kenal sebagai BTN. Yang dimana perseteruan antara PT Surya Area Nusantara, SAN atau Sun Finance, dan PT Bank Tabungan Negara TBK kembali memanas. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1983 itu sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan dananya yang hilang di BTN sebesar 110 miliar. Yang dimana kasus itu melibatkan Sun Finance dan BTN sebenarnya ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung MA melalui putusan nomor 3556K/PDT/2018 pada 30 Januari 2019. Dalam putusan itu, gugatan SAN Finance ditolak seluruhnya. Legal Corporate Secretary and Compliance Department Head Sun Finance, David Susanto, sini mengatakan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali PK atas putusan MA tersebut, yang dimana alasannya perseroan mendapat bukti baru terkait kasus dana yang hilang itu. Bukti baru itu adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 483/Pidana Khusus/2017, di mana Kepala Kantor Kas BTN di Cikeas Bambang Suparno resmi diputus bersalah karena melakukan tindak pidana pencucian uang dan divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar. Masih pada kasus kejahatan white collar crime. Berikut ini merupakan beberapa runtutan singkat atas terjadinya raupnya hilangnya dana dari SN Finance tersebut, yang dimana itu dimulai pada September 2016 hingga November 2016, yang dimana Sun Finance menyetorkan dana ke rekening giro perseroan senilai total 200 miliar rupiah kepada BTN. Kemudian pada Desember 2016, Sun Finance mengetahui bahwasannya terdapat kekurangan dana di rekeningnya yang ketika diperiksa hanya terdapat 140 miliar. Dan mereka merasa tidak pernah ada penarikan sebelumnya. Di mana pada tahun berikutnya, raibnya miliaran uang. Sun Finance ini diangkat ke meja hijau dan diusut oleh kepolisian, di mana Sun Finance mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta BTN mengganti raibnya dana 110 miliar milik perseroan beserta bunga 9,35 miliar rupiah dan kerugian imaterial 45 miliar rupiah. Total nilai ganti rugi dalam gugatan mencapai 164,35 miliar rupiah. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima gugatan alias putusan Niet on Vanklik Verklaar atau ENO dengan pertimbangan objek gugatan kabur. Ini terkait belum adanya putusan terkait perkara pidananya. Tak lama dari putusan tingkat pertama tersebut, BTN ajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Untuk menolak gugatan Sun Finance, perkara pidana diputus Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bambang Suparno dinyatakan bersalah telah melakukan pemalsuan surat dan pencucian uang di rekening Sun Finance. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan sebelumnya. Gugatan masih berstatus NO. Agustus 2018, PTN kembali mengajukan kasasi. Dan yang dimana sampai saat ini pun Sun Finance masih belum mendapatkan kembali dana 110 miliar mereka yang telah hilang diraup oleh oknum dari BTN tersebut. Berikutnya ada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana white collar crime. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dalam pasal 10 ada hukuman seumur hidup yang siap untuk mengancam para pelaku tindak pidana white collar crime sebagai bentuk penegakan hukum untuk kejahatan di kalangan pengusaha, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelembagaan atau korporasi seperti suap menyuap, berkolusi dengan penguasa, manipulasi pajak, persaingan curang, pemalsuan dokumen, dan sebagainya. Nampaknya tidak ada perbedaan bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang bukan penguasa, namun tetap mendapatkan hukuman sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Mengenai kejahatan jabatan di dalam KUHP diatur dalam satu bab tersendiri, yakni bab 38 pasal 415 sampai dengan pasal 436 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling cepat 1 tahun 4 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Beberapa kejahatan white collar crime dapat dilakukan oleh beberapa profesi. Mungkin salah satunya akan saya jelaskan di sini adalah profesi pengacara, seperti diatur pada pasal 420 KUHP ayat 1 angka 2 dan ayat 2 yang berbunyi. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, di mana barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. Ayat 2, jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Berikutnya, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku white collar crime sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelakunya mempunyai tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus ditujukan agar seseorang mempunyai niat jahat supaya menimbang-nimbang resiko pidana yang akan diterimanya. Sedangkan prevensi umum mempunyai tujuan agar orang tidak melanggar aturan hukum. Penjatuhan sanksi terhadap kasus-kasus tertentu membuat orang berpikir bahwa sanksi itu dapat juga diperlakukan terhadap mereka apabila mereka melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu, prevensi umum mengandung pengaruh moral dan pendidikan sosial. Bagian akhir dari presentasi ini terdapat kesimpulan yang dimana tindak pidana yang tergolong dalam white collar crime atau kejahatan kerah putih berdasarkan 3 tipologi yang tadi telah saya sebutkan. Pelakunya dapat dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status terhormat atau tidak, tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang komputerisasi atau tidak, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok, maka kejahatan kerah putih atau white collar crime itu banyak jenisnya. Untuk penegakan hukumnya tersendiri terhadap pelaku white collar crime adalah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pada umumnya. Terdapat pengaturannya di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdapat di luar KUHP. Apabila kejahatan korupsi, maka akan ditindaki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila kejahatan profesi akan diterapkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Untuk profesi seperti dokter, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Untuk profesi hakim, KUHP. Untuk profesi pengacara dan wartawan, kejahatan individual sesuai dengan KUHP. Baik, mungkin sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kurang, mohon dikoreksi, dan apabila ada kesalahan, sungguhnya manusia tepatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.